Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidah Zalfiana, NIM 1906411000001 dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Inquiry dalam IPA. Identitas jurnal, judul jurnal Problem Solving Ability of Science Students in Optical Wave Courses. Penyusun Nurita Hastuti dan Sari, tahun 2017. Nama jurnal Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, volume dan nomor 6 dan 2, halaman 341 sampai 345. Abstrak kursus gelombang optik di Departemen Sains membahas gelombang dan optik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah gelombang optik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan one group pretest post-test design. Metode pengumpulan data meliputi tes yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah LKS diberikan pada mata kuliah gelombang optik. Penelitian ini menunjukkan peningkatan skor yang dialami sebanyak 15 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Keterampilan proses ilmiah tidak hanya digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan sains, tetapi dapat diterapkan dalam situasi lain, seperti kehidupan sehari-hari. Keterampilan proses ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Dengan demikian, penting bagi calon guru IPA untuk menguasai keterampilan proses sains. Dalam hal ini, kemampuan pemecahan masalah untuk melaksanakan pembelajaran IPA secara optimal di kelas. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang menerapkan pembelajaran inquiry di dalamnya. Pemberian soal yang kompleks dan kontekstual akan membantu siswa dalam melatih kemampuan pemecahan masalah fisikanya. Pada saat siswa mengerjakan soal pemecahan masalah, mereka menghadapi kesulitan sehingga memperoleh nilai yang rendah. Karya ilmiah adalah cara pemecahan masalah dengan rangkaian kegiatan yang berurutan atau sistematis. Selain itu, model LKS yang ada pada perkuliahan ini merupakan bentuk LKS yang memudahkan siswa dalam melakukan percobaan. Pembelajaran berbasis masalah dimulai dari masalah otentik sehari-hari dari kehidupan nyata dan bermakna. Selanjutnya yaitu masalah-masalah IPA merupakan gagasan-gagasan yang berperan penting dalam membangun kapasitas kemampuan pemecahan masalah siswa dan membuat pembelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Keterampilan pemecahan masalah tidak hanya digunakan untuk memecahkan masalah sains dalam bentuk matematika, tetapi juga digunakan untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Beberapa ahli menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual. Model pembelajaran dengan menggunakan permasalahan nyata yang terdapat di lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui keterampilan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. 5 tahapan pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick, yakni terdiri dari membaca, mengeksplorasi, memilih atau memilih strategi, memecahkan masalah, meninjau, dan mendiskusikan. Selanjutnya ada 4 tahapan keterampilan pemecahan masalah menurut Solchuk et al. Yakni pemasalan masalah. Selanjutnya ada 4 tahapan keterampilan pemecahan masalah menurut Solchuk et al. Yakni pemahaman masalah, perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan pemecahan masalah berdasarkan rencana, dan pengecekan ulang. Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi baru. Pemecahan masalah adalah proses mendapatkan seperangkat aturan di tingkat yang lebih tinggi. Jika seseorang telah memperoleh kombinasi perangkat yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang dihadapi, ia tidak hanya mampu memecahkan suatu masalah, tetapi juga berhasil menemukan sesuatu yang baru, yaitu seperangkat prosedur atau strategi yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kemandirian dalam berpikir. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa IPA pada mata kuliah gelombang optik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penelitian kemampuan pemecahan masalah siswa IPA pada pembahasan gelombang dan optik setelah penerapan LKS.
Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu deskriptif kuantitatif, metode pengumpulan dengan cara tes yang diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah LKS diberikan. Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pretest post-test, dan subjek penelitian kali ini yaitu siswa kelas IPA angkatan 2013. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa akan digunakan untuk menentukan kelayakan LKPD yang dikembangkan dengan menggunakan interpretasi. Tabel 2 menunjukkan bahwa siswa meningkat. Diagram di bawah ini menunjukkan perolehan skor yang meliputi kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan pemecahan masalah siswa dialami oleh 15 siswa. Ini menunjukkan kelayakan LKS dilihat dari persentase kriteria tinggi yaitu 53%, sedang 47%, dan rendah 0%. Pada tabel 3 dan tabel 4, perbedaan ketercapaian komponen kemampuan pemecahan masalah menunjukkan bahwa pemahaman masalah siswa mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat menulis rumusan masalah dengan tepat. Ketuntasan perencanaan mendapat skor 93,33%, yang menyatakan bahwa hampir semua siswa dapat menyusun hipotesis, menentukan variabel, dan merancang eksperimen. Komponen yang menyatakan bahwa siswa mampu melaksanakan pemecahan masalah berdasarkan rencana yaitu mendapatkan skor 73,33% karena terdapat kesalahan siswa dalam membuat tabel dan grafik. Komponen terakhir adalah pengecekan ulang yang dilihat dari hasil pekerjaan siswa dan jumlah tulisan serta satuan dengan tepat. Komponen mencetak 66,67%. Sebagian siswa lupa menuliskan satuan dalam menyelesaikan pengerjaannya. Dari pengamatan aktivitas siswa dalam mengerjakan LKS, siswa belum dapat mengerjakan hasil tugas secara maksimal. Kesimpulan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan skor dialami oleh 8 siswa. Peningkatan tersebut meliputi kriteria tinggi, yaitu 53%. 7 siswa termasuk kriteria sedang, yaitu 47%, dan tidak ada siswa yang termasuk kriteria rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah mengalami peningkatan sebesar 100%. Setelah adanya lembar kerja siswa pemecahan masalah. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.